Oke, selanjutnya kita bahas mengenai load flow problem ya. Persoalan load flow. Sebelum bicara masalah load flow AC, kita harus bicara juga mengenai YBus. Ya, di sini misalnya muncul YI1, apa sih itu artinya, dari mana asalnya ini juga nih. YIN, apa itu IN? Ya. Nah, ini nanti akan kita lihat. Ini merupakan sebetulnya indeks matriks YBus. Ya. Discard aja. Kita bahas sekarang YBus dan load flow AC. Ada Gauss-Seidel dan ada Newton-Raphson. Kita mulai dari YBus dulu. YBus ini apa sih? Mungkin kalau waktu belajar rangkaian listrik dulu, belajar analisis rangkaian, teman-teman pernah mendengar metode namanya metode inspeksi. Metode observasi atau inspeksi, di mana kita bisa membuat persamaan antara V sama I dengan KCL. Jadi dengan KCL kita bisa buat persamaan I sama dengan konduktansi dikalikan V, atau I sama dengan 1/R dikalikan V, tapi lebih tepat yang konduktansi lah, dikalikan V. Maksudnya kayak gimana? Contohnya kalau misalkan ada paling gampang ya, 2 bus, 2 node, di sini ada sumber arus I1, kemudian di sini ada resistansi di node 1, kita katakan ini node 2. Kemudian di sini juga nanti ada resistansi lagi. Tekanlah ini R12. Supaya jangan membingungkan, kita pakai RAB. Di sini katakanlah E3. Di sini RAC. Di sini kita bilanglah katakan RB. Kita bisa buat dengan metode inspeksi persamaan matriks I sama dengan matriks konduktansi dikalikan matriks V. Ini dari mana? Asalnya ini sebetulnya simply dari KCL ya. Ini kalau misalnya saya contohkan metode, katakanlah metode inspeksi, berarti di node 1 ada arus yang masuk kan sebesar I besar 1. I besar 1. Di node 2 nggak ada arus masuk jadi 0. Di node 3 ada arus masuk juga I3. Sama dengan konduktansinya. Coba kita lihat di node 1 ada 1/RAC tambah 1/RAB. Di node 2 di antara 1 2 kita lihat ada minus 1/RAB. Di 1 3 ada minus 1/RAC. Kemudian di node 2 sendiri antara 21 ada minus 1/RAB ya. 2 sendiri ada 1/RAB tambah 1/RB karena dia ada resistansi ke ground. 2 sama 3 nggak ada hubungan jadi 0 ya. 2 ke 3 tidak ada hubungan jadi 0. Maaf ini kurang rapi ya, kita rapiin aja. Ini jadi 1/RB
RAB tambah super RB sama 3 dia 0, sementara I3 3 ke 1 ada minus super RAC, 3 ke 2 0, ya 3 ke 3 ada super RAC, baru dikalikan V1, V2, V3. Ini harapannya teman-teman masih ingat supaya nggak bingung pemotongannya. Ya, pemotongannya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat asalnya ini dari mana. Asalnya metode inspeksi ini sebetulnya adalah KCL. KCL, percaya nggak? Karena kita bilang KCL di node 1, apa yang terjadi? Misalnya kita buat persamaan I out sama dengan I masuk, atau sebaliknya. Mungkin lebih enak kita pakai I masuk sama dengan I keluar ya. I in sama dengan I out. Pada node 1 yang masuk harusnya I1 sama dengan I out. I out itu adalah V1 min V2 per RAB ditambah V1 min V3 per RAC. Sehingga kalau kita rapikan ini I1 sama dengan seper RAB tambah seper RAC dikalikan V1 dikurang V2 per RAB dikurang V3 per RAC. Inilah yang menjadi baris pertama. Perhatikan, baris pertama itu I1 ya. I1 sama dengan seper RAB tambah seper RAC dikalikan V1, kemudian minus seper RAB dikalikan V2 ya kan, kemudian minus seper RAC dikalikan V3. Nah begitu pula kalau teman-teman buat katakanlah di node 2 ya, ini kita buat di sini aja KCL node 2, kita buat I sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kebetulan di sini biasanya untuk yang masuk itu kita menggunakan sumber arus independen. Karena ada sumber arus independen, kita pakai sigma I keluar sama dengan 0 aja. 0 sama dengan I out-nya adalah V2 min V1 dibagi RAB tambah V2 per RB ya, groundnya di bawah. Sehingga 0 sama dengan kita buat minus V1 per RAB ditambah seper RAB tambah seper RB dikalikan V2. Dan ini kalau kita buat sama kayak tadi, 0 di sisi kiri, sisi kanan yang mengalihkan ke V1 ada minus seper RAB, di V2 ada ini, di V3 karena gabungan V3 dia 0. Nah, jadi inilah sumbernya sumbernya metode observasi atau inspeksi itu dari KCL. Nah, hal yang sama juga kita bisa buat di sini kan, berarti ini matriks konduktansi. Ya, tapi kalau di rangkaian AC biasanya kan transmisi itu sifatnya dia induktif. Jadi matriksnya itu matriks admitansi, nanti matriks Y. Dengan Y itu adalah super Z ya. Nah, hubungannya sama, I sama dengan Y dikalikan V. Ujungnya kita membuat matriks I sama dengan Y dikalikan V dalam bentuk matriks. Nah, ini Y bus. Tapi perhatikan, I tadi kan kalau di DC adalah arus sumber arus independen yang masuk ke sebuah node. Kalau sekarang yang masuk ke dalam bus atau disebut arus injeksi. Jadi arus yang dimasukkan ke dalam bus ya. Jadi kalau kita buat contoh misalkan ini bus pertama ada sumber arus ini kita sebut arus injeksi 1 gitu. Kemudian dari 1 ini ada
kita sebut XAB. Kemudian dia juga terhubung ke node 3 dengan XAC. Kemudian juga dia terhubung ke node 4 katakanlah dengan XAD. Nah, XAB ini kalau kita seperkan nanti kita bisa dapat YAB. Ini juga kalau kita seperkan kita dapat seper kita bisa dapat YAD. Buat apa sih YAD, YAB sih? Nah, ujung-ujungnya ini kalau kita perhatikan bus-bus yang ada, kita bisa buat persamaan I injeksi sama dengan Y dikalikan V ya. Kalau di sini ada 4 bus berarti kemungkinan bakal ada 4 baris dari matriks baris I. Kemudian ada matriks Y 4 kali 4, ada matriks V juga, matriks kolom, maaf, bukan matriks baris, matriks kolom dengan jumlah baris 4. Jadi di sini ada V1, V2, V3, V4. Sebelah kirinya sendiri, karena kita nggak tahu ya di V2, V3, 4 itu ada arus injeksi atau enggak, tapi yang jelas di 1 ada arus injeksi sebesar I1. Arus injeksi, ingat, adalah arus yang diinjeksikan atau dimasukkan ke bus tersebut. Di sini ada I1. Kemudian kita lihat antara I1 ke 2 ada YAB ya. YAB. Jadi minus YAB sama 3 ada minus YAC, 4 ada minus YAD. Sementara di kolom pertama di indeks 1,1 dia ada YAB tambah YAC tambah YAD. Ada tiga-tiganya. Nah, perhatikan tapi harus hati-hati ya. YAB itu sendiri nilainya positif atau negatif kira-kira. Kalau X, AB kan biasanya nilainya adalah JX ya. Y itu adalah seper JX. Jadi min J dikalikan suatu besaran Y. Ya. Jadi perhatikan nanti justru kolom yang diagonal nanti, kolom diagonal di sini, walaupun di simbol dia nggak pakai negatif, tapi nilai realnya kalau misalnya kita cari J berapanya itu malah dia kurang dari 0, nilai negatif dia. Biasanya jadi dia minus J berapa gitu. Sementara kolom non diagonalnya ini negatif, dia malahan bernilai nanti positif. Karena apa? Karena Y itu sendiri biasanya YAB itu sebuah admitansi itu besaran imajinernya dia negatif. Oke. Jadi ini untuk pengetahuan aja. Nah, yang disebut Y11 itu apa? Y yang indeksnya 1,1. Nah, ini Y11. Y12, Y yang indeksnya 12. Kalau Y41 di sini. Y41 itu berarti dia ada di baris keempat kolom pertama. Oke. Cukup jelas saya rasa. Mudah-mudahan selama kita ingat metode inspeksi, ingat KCL, sebenarnya bisa membuat YBAS ya. Buat YBAS enggak hanya untuk di sini. Di bus 1 perhatikan, di bus 1 arus injeksinya I1, kita bisa buat YBAS-nya dengan metode metode inspeksi ya. Di indeks 11 itu adalah penjumlahan dari semua admitansi ya, YAB tambah YAC tambah YAD. Sementara di kolom kedua ya, di kolom kedua itu jangan lupa persamaan KCL itu kan harus masuk I1 sampai harus keluar. Harus keluar pertama kan berarti V1 dikurang V2 dikalikan YAB. Makanya di sini minus YAB-nya. Kalau 1 sama 3 berarti kan V1 min V3 dikalikan YAC. Ya, V1 dikurang V3 berarti ketemu sama V3 dia negatif juga. Itu juga V4. Jadi selama kita ingat metode inspeksi dalam pembuatan matriks nggak masalah harusnya.
Oke, sekarang kita lihat problemnya load flow. Load flow problem itu sebetulnya apa sih? Nah ini load flow problem. Tadi arus udah nggak bingung ya, jadi arus injeksi di node sebuah node, harus injeksi di sebuah bus, ya, harus injeksi sebuah bus itu adalah tegangan bus tersebut dikalikan elemen dari Y bus indeks I1, ya, jadi dia baris ke berapa, baris ke I, kolomnya kolom pertama, ditambah elemen matriks Y bus I2, artinya dia baris ke I, kolom kedua, dikalikan V2, tambah seterusnya. Jadi arus injeksi itu secara umum sama dengan ini. Arus injeksi sementara kita tahu ada persamaan yang mengatakan bahwa S sama dengan VI konjugate. S itu sendiri adalah P tambah JQ sama dengan VI konjugate. Nah, kalau saya konjugatkan bagian kiri dan kanan, jadi P dikurang konjugatkan kiri dan kanan, P dikurang JQ sama dengan V konjugat dikalikan I, ya. Jadi itu konjugatkan kiri dan kanan. Inilah yang berubah menjadi persamaan ini. Jadi PI dikurang JQI sama dengan V konjugat I dikalikan ini adalah arus injeksi ke I. Arus injeksi ke bus I. Dan arus injeksi ke bus I itu adalah ini. Yang di atas. Makanya dikalikan sigma N sama dengan 1 ke N dari YIN VN. Perhatikan bahwa ini disebut daya injeksi. Jadi daya yang arahnya masuk ke bus I, dan ini harus diperhatikan karena kalau beban berarti kan dia kan bukan menginjeksi daya tapi menarik daya. Jadi kalau bebannya katakanlah menarik 5 mega berarti P-nya malah minus 5 karena dia adalah daya yang injeksi kalau secara definisi di sini. Oke. Nah, kalau kita ubah bentuknya menjadi bentuk sudut semuanya, kita akan memperoleh persamaan yang di bawahnya. Ini. Dari mana? Ya VI, katakanlah VI itu kan punya sudut delta I, ya kan? YIN juga punya sudut, dia punya magnitude, magnitude-nya, apa jadi nggak bisa? VI punya magnitude dan punya sudut. Nah, YIN juga punya magnitude dan sudut delta N. Yang VN juga gitu, punya magnitude dan punya sudut N. Dan ini kalau diubah, VI konjugatnya kita masukkan. Jadi magnitude-nya dikalikan, jangan lupa kalau mengalihkan bilangan kompleks itu magnitude-nya dikalikan. Jadi YIN dari sini, VI masuk, VN masuk, sudutnya kemudian dijumlahkan. Sudut IN positif, sudut VN positif, sementara ini jangan lupa sudutnya VI itu dikonjugatkan, jadi dikurang. Nah, jadi ini sebetulnya cuma mengubah dari yang kompleks biasa menjadi untuk sudut. Ya. Kemudian kalau kita pisahkan yang aktif sama yang reaktif dalam arti yang imajiner dan yang real. Yang realnya itu disebut P. Kalau real itu kan berarti sudutnya cos ya. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai N. Dari ini amplitude-nya, tapi sudutnya sekarang cos. Sementara kalau yang Q itu kita mencari yang imajiner. Ya. Dan
kurang jelas. Jadi kalau Q kita mencari yang imajiner, jadi instead of cos, bukannya cos dia pakai sin, dan perhatikan di sini ada negatif, jadi depannya juga ada negatif. Oke. Nah, sekarang metode yang salah satu yang bisa kita gunakan dengan gampang itu metode namanya Gauss-Seidel untuk mencari solusi dari persoalan load flow. Jadi persoalan load flow mungkin udah saya bahas ya sebelumnya. Udah belum ya persoalan load flow? Load flow problem itu load flow problem biasanya kita punya 4 besaran penting V, delta, PQ pada bus yang ada di sistem kita, tapi kita cuma tahu 2 dari 4 ini ya. Tergantung komponennya, apakah dia generator, apakah dia beban, atau dia slack bus atau referensi. Kalau dia generator, umumnya yang kita ketahui itu ada V dan P, sementara delta dan Q-nya kita nggak tahu. Kalau beban kita cuma tahu P dan Q. Kalau misalnya referensi kita tahu V dan delta. Tujuan kita di analisis load flow itu sebetulnya kita ingin mengetahui berapa V dan delta pada setiap titik. Nah, jadi ini V deltanya berapa, supaya kalau V dan delta pada setiap bus sudah diketahui, kita bisa mencari besaran lainnya, besaran P, Q, I, semuanya kita bisa tahu. Nah, itu load flow. Nah, mungkin ada pertanyaan, slack itu apa sih? Slack itu sebetulnya adalah komponen yang akan menjadi referensi di perhitungan load flow. Jadi dia tegangan dan sudutnya nggak berubah, konstan diketahui. Jadi kalau terlihat dari hasil load flow, nanti slack ini adalah komponen yang menyediakan referensi tegangan dan juga menyediakan kekurangan daya aktif dan daya reaktif di dalam sistem supaya hasilnya menjadi logis. Kurang kira-kira si slack. Kalau generator kita perhatikan V sama P-nya diketahui, Q-nya bisa berubah-ubah. Q-nya sesuai dengan kebutuhan sistem. Kalau beban, P dan Q-nya diketahui, tapi V-nya nggak tahu. Kita cari V-nya dia berapa dan delta dia berapa. Kalau slack, karena V dan delta yang sudah diatur, P sama Q-nya dia ngikut aja. Jadi dia akan memberikan sisa P dan Q yang dibutuhkan supaya sistem menjadi konvergen load flow-nya. Load flow-nya jalan gitu. Balik lagi kita ke metode pertama, Gauss-Seidel. Kalau Gauss-Seidel tadi mengikuti problem load flow yang ada di sini. Dari definisi awal, jadi P dikurang JQ sama dengan VI konjugat dikalikan sigma itu. Ya. Jadi kalau si VI konjugat ini dipindah ke kiri, jadi P dikurang JQ bagi P konjugat sama dengan arus injeksi aja. Dan ini adalah arus injeksi yang sebelah kanan itu. Jadi ini adalah arus injeksi. Aduh, ke error ya. Arus injeksi. Sehingga kalau kita ingin mencari sebuah nilai V, katakanlah kita mau cari nilai V2 di sini, bisa kita pindahkan elemen lain. Kita pindah ke kiri, kemudian terakhir Y dua-duanya dibagi. Jadi kalau kita lakukan itu menjadi persamaannya seperti ini. Perhatikan, tapi kok bingung, di sini ada V2, di sini ada V2 juga. Kenapa? Karena ini lihat ujungnya kita mau mencari
tebakan kita selanjutnya, kalau kita mulai dengan sebuah tebakan nilai V, kita kan mengiterasi V sampai dia menjadi konvergen. Jadi sampai kita ketemu V yang sebenarnya jadi solusinya. Kemudian perhatikan bahwa V tebakan awal ditaruh di sisi kanan, sementara sisi kiri itu adalah hasilnya. Jadi dia memberikan nilai V untuk iterasi selanjutnya. Jadi kurang lebih kira-kira seperti ini. Gauss-Seidel. Nah, kita akan coba contohnya. Contoh untuk Gauss-Seidel dengan sistem yang sederhana sekali. Nah, mana contoh sistemnya? Nah, ini sistemnya. Ada sebuah bus 20 kV, kemudian ada impedansi berupa komponen induktif, kemudian ada beban. Jadi bebannya di sini mengkonsumsi 10 MW, 0,8 lagi. Di sini ada J 3 ohm. Di bus ini tegangannya 20 kV. Kita bisa bilang ini bus 1, ini bus 2, katakanlah. Nah, cara paling enak atau yang dalam rangkaian di sistem tenaga biasanya kita menggunakan per unit. Jadi kalau per unit itu kalau kita kerja dalam per unit, kita harus punya base tegangan dan base daya. Base tegangan kita bisa pakai 20 kV di sini, sedangkan base daya kita bisa pakai 10 MVA. Base daya ini kita pilih aja. Kalau base tegangan biasanya mengikuti tegangan nominal yang kita kerjakan. Sehingga di sini kita peroleh Z base-nya sama dengan V base kuadrat dibagi S. Ya. Jadi Z base-nya adalah 20 kuadrat dibagi 10 sama dengan 400 dibagi 10, 40 ohm. Ya, Z base-nya 40 ohm. Kemudian kita lihat berapa sih S yang disuplai oleh beban. S load-nya berapa? Kita tahu P dia 10 MW, berarti S-nya sama dengan 10 dibagi 0,8. Berapa tuh? 10 bagi 0,8. 12,5. Ya. Kalau kita gambar diagramnya, P S sini Q. Q-nya kita dapat sama dengan akar S kuadrat dikurang P kuadrat. Jadi Q-nya 12,5 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Kita akarkan sama dengan 7,5 ampere. Nah, itu Q yang kita peroleh, sehingga kita bisa katakan bahwa S beban dalam per unit sama dengan 1 ditambah J 0,75. Jangan lupa per unit kita di 10 MVA. Jadi kan S-nya tadi 10 mega ditambah 7,5 ampere. Kenapa ditambah? Karena ini laggingnya. Kalau lagging, Q-nya ke atas. Jadi dibagi dengan 10 MVA menjadi S load-nya dapat seperti ini. Oke.
Dari sini kita bisa kembali ke ke gambar awal, bahwa di bus 1 tegangannya 1 per unit. Kemudian ada impedansi Z sama dengan berapa tadi? Z sama dengan 3 per 40. Z sama dengan J3 per 40 dalam per unit. Kemudian di sini ada beban 1 tambah J 0,75. Ini bukan arus ya, ini adalah S. Bukan arus, ini S. Nah, Y-nya berapa? Y-nya berarti minus J 40 per 3. Kita mau mencari Y bus 2. Kalau disuruh bikin Y bus gimana? Bikin Y bus untuk persoalan ini berarti Y busnya sama dengan, perhatikan untuk kolom 1 kita isi tadi semua admitansi, semua admitansi yang terkonek ke bus 1, berarti hanya 1 dan Y-nya positif ya, positif. Maksudnya di sini Y-nya itu nggak dinegatifin gitu, tapi cuma YAB doang. Berarti minus J 40 per 3. Nah, perhatikan ya. Jadi nilai aslinya itu justru negatif. Nilai aslinya negatif, walaupun kalau kita lihat persamaannya dia nggak ada negatifnya di situ. Karena nilai Y itu sendiri biasanya untuk rangkaian yang induktif nilai Y-nya kan negatif Y sekian. Jadi wajar-wajar. Sementara 1,2-nya itu adalah minus dari admitansi antara bus 1 dan bus 2, jadi J40 per 3. Oke. Kemudian kita geser ke bus 2, fokusnya bus 2. Berarti dari bus 2 ke bus 1 itu ada negatif admitansi antara bus 2 dan bus 1, jadi J40 per 3 di sini. Sementara di indeks 2,2 itu semua admitansi yang terhubung ke bus 2 dan dijumlahkan aja. Jadi karena cuma 1, itu minus J 40 per 3. Ini Y busnya. Y busnya. Ya, jelas ya Y busnya. Jadi ikutin aja persamaan ini sih pada dasarnya. Kalau misalkan kita kerja di baris pertama, berarti fokusnya sedang bus pertama. Kita jumlahkan untuk indeks dari elemen-elemen diagonal, kita jumlahkan semua admitansi yang terhubung ke bus tersebut. Sementara kalau untuk komponen non diagonal, kalau kita lagi kerja di baris pertama, katakanlah kita lihat itu baris pertama kolom keberapa. Kalau kolom kedua berarti kita lihat koneksi antara bus pertama dengan bus kedua. Kalau ada admitansi di situ, kita negatifkan admitansinya. Jadi itu kira-kira asalnya Y bus ini. Dia ada persamaan untuk bus-bus yang tegangannya belum diketahui. Kebetulan di sini tegangan di bus 1 kita udah tahu, di bus 2 aja yang belum tahu kan. Di V2 dia katakan V2 untuk tebakan selanjutnya sama dengan 1/Y22 dikalikan P2 schedule dikurang JQ2 schedule. Schedule ini artinya nilai P dan Q yang diketahui ya. Jadi ini biasanya kalau metodenya Gauss-Seidel paling gampang diaplikasikan ke bus-bus PQ. Karena kalau bus PQ kita mencari V dan mencari V-nya bisa pakai metode Gauss-Seidel ini langsung. Sementara kalau bus yang lain, bus P delta, bus V delta katakanlah, kita nggak butuh lagi mencari V-nya karena V-nya udah diketahui. Untuk bus ini juga
bus PV ya, seperti generator juga V-nya udah diketahui, kita nggak perlu lagi. Tapi nanti ada trik untuk mencari untuk menggunakan Gauss Seidel kalau kita harus berhadapan dengan bus PV. Jadi itu tugas kalian juga untuk mencari bagaimana caranya nanti di PR. Cari gimana caranya menggunakan Gauss Seidel kalau kita harus berhadapan dengan bus PV. Ya. Kalau ini sederhana, cuma bus beban doang. Kita bisa gunakan persamaannya langsung. Ini dibagi V2 ke N dikonjugatkan. Ini dikurang Y, kebetulan cuma ada Y21 V1. Selesai. Ini V1N juga. Kebetulan di sini V1-nya udah diketahui. V1-nya 1 per unit. Dan kalau kita ambil bus pertama sebagai bus slack, bus referensi, berarti kita juga tahu sudutnya adalah 0. Ya, sudutnya 0 derajat katakanlah. Sehingga kita bisa gunakan aja asumsi, paling gampang kita asumsikan dulu untuk gas pertama. Gas pertama kita asumsikan V2 sama dengan 1 sudut 0 ya. Jadi V2 sama dengan, perhatikan di sini ya, tolong perhatikan. Kita coba tadi kita tebak V2 pertamanya sama dengan 1 sudut 0, kemudian tinggal kita pakai aja rumus ini. Jadi V2 untuk tebakan selanjutnya sama dengan per Y22. Y22 itu yang ini. Tek, Y22 indeks 2,2 minus J40/3 ya, dikalikan P2 schedule dikurang JQ2 schedule. Jangan lupa ini adalah P-injeksi, karena beban itu menarik, justru dia minus 1 ya, dia kan menginjeksikan minus 1 dikurang JQ2. Berapa tadi Q-nya dia itu Q-nya harusnya 0,75 ya, karena ini negatifnya berarti negatif dinegatifkan, jadi dia tetap tambah J 0,75. Oke, dibagi V2 nya tebakannya tadi kan kita 1 sudut 0 dikurang Y21 itu yang di di arsi raga hijau J40/3 ya, dikalikan V1 itu adalah 1 sudut 0. Oke. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya, karena ini adalah P injeksi. Jadi karena dia mengkonsumsi menarik 1 per unit P, jadi injeksinya negatif. Oke. Kemudian ini adalah untuk J-nya itu negatif dari dari daya reaktif yang diinjeksikan. Berarti sama dengan daya reaktif yang dikonsumsi. Makanya ini J-nya yang positif tetap. Cukup jelas mudah-mudahan. Sehingga kita peroleh V2-nya sama dengan V2-nya adalah 0,9467, sudutnya minus 079. Ini sudutnya dalam radian ya, radian. Sehingga sekarang iterasi kedua ya, iterasi kedua berarti kita cari V2 yang ketiga sama dengan 1/- minus J40/3 tetap dikalikan P dan Q schedule yang juga tetap min 1 tambah J 0,75. Yang beda sekarang ini V2N nya, karena V2N nya kita menggunakan yang ini sekarang.
jadi 0,9467, tapi karena conjugate jadi sudut 0,079 dikurang J40/3 tetap dikalikan V1, karena V1 nya dia adalah bus slack, jadi tetap aja satu sudut 0. Berapa V23 nya kita hitung. Nah, selanjutnya kita peroleh V nya adalah 0,9374, sudutnya minus 0,0793 ya. Jadi kalau kita perhatikan V nya masih agak berubah sedikit saat nanti perubahannya udah semakin kecil, dia artinya akan konvergen ke sebuah nilai. Coba lagi iterasi ketiga kita cari. Nah, untuk iterasi ketiga kita cari V24, jangan lupa rumusnya tadi. Nah, ini rumusnya, supaya jangan lupa kita taruh di bawah lagi ya. Itu salah. Terus kita catat rumusnya supaya jangan salah. Kita catat rumusnya. Kita catat rumusnya. Berarti V24 sama dengan separ Y22, berarti tetap minus J40/3 dikalikan P schedule juga tetap minus 1 plus J 0,75 dibagi V2 conjugate ya, berarti dibagi 0,374, sudutnya jadi 0,0793. Kalau dikonjugatkan dikurang Y21 juga tetap dikali V1 juga tetap, jadi V24 sama dengan berapa? Nah, ini V selanjutnya adalah 0,9368, sudutnya minus 0,0801. Kita lihat bahwa pergeseran ininya, besar tegangan dan besar sudutnya udah nggak seberapa signifikan lagi, sehingga kalau kita kembalikan ke wujud aslinya berarti V2 nya sama dengan 0,9368 kali 20 kV ya, 18,736 kV. Sudutnya kalau kita buat dalam derajat, sudutnya adalah minus 4,58 derajat. Nah, problem yang sama itu bisa kita simulasikan dengan simulator yang ada, misalnya Power Factory, persoalan yang sama. Jadi di bus sumber tadi di gardu induk 20 kV 1 per unit jadi referensi. Kemudian di beban ini ada konsumsi 10 MW tambah 7,5 mVAR. Ternyata tegangannya adalah 18,735, sudutnya minus 4,59, ya kurang lebih lah, nggak seberapa jauh dari hasil hitungan kita dengan metode Gauss-Seidel. Kalau Newton-Raphson gimana? Metode Newton-Raphson agak lebih rumit sedikit.
tapi powerful. Ya, Newton-Raphson ini mirip penggunaannya dengan metode Newton-Raphson saat DC. Newton-Raphson untuk DC, tapi bedanya kalau DC kan hanya terhadap V turunannya, ya, dan cuma ada P dulu. DC ada cuma nanti paling kita cari DP DV. Sementara kalau AC masalahnya nanti ada DP DV, ada DP D delta, ada DQ DV, dan ada DQ D delta. Jadi kalau dulunya cuma ada satu untuk satu bus, sekarang menjadi 4 untuk satu bus. Ya, jadi kalau ada jumlah busnya 1, berarti matriks Jacobian itu, matriks Jacobian yang berisi dp dv, kemudian dp dq dq dv, kemudian dq d delta, dp d delta maksud saya, dia akan ada matriks Jacobian 2 kali 2. Ini matriks Jacobian berisi turunannya 2 kali 2. Kalau busnya ada 5 bus, berarti Jacobiannya ya 10 kali 10. Cuma nanti matriks Jacobian akan berkurang seiring dengan jumlah bus PV dan juga bus lag. Kalau bus lag kan ya kita sudah mengetahui V dengan deltanya, berarti kita nggak perlu matriks Jacobian atau kita nggak perlu elemen Jacobian untuk bus tersebut. Jadi berkurang 2. Ya. Sementara kalau bus PV, kita kan sudah mengetahui V-nya di bus tersebut kan. Jadi biasanya matriks Jacobiannya juga berkurang 1 kolom dan 1 baris. Ingat-ingat matriks Jacobian kalau ada 5 bus, satu sistem. Katakan ada 5 bus, maka Jacobiannya itu 10 kali 10, 2 kalinya. Ya. Tapi jangan lupa di antara 5 bus ini pasti ada 1 bus referensi ya. Jadi 1 bus V delta, sehingga Jacobiannya menjadi 8 kali 8. Kalau misalkan ada beberapa n bus PV di dalam situ, maka Jacobiannya menjadi 8 dikurang n dikali 8 dikurang, ini kira-kira jumlah matriks Jacobian yang ada. Nah, sekarang gimana caranya mencari solusi dari persoalan power flow tadi dengan Newton-Raphson? Kita bisa copy aja dulu ya. Kita copy yang kita butuhkan. Misalkan kita copy ini. Kita copy ini. Copy di sini, kita kecilkan. Ada lagi yang perlu kita copy, yaitu tadi waktu kita membicarakan, nah ini dia.
Nah, sekarang kalian punya PR ya. Jadi PR untuk minggu ini, PR-nya adalah deadline-nya saya kasih tanggal 25 Maret 2359, kumpul ke link Google. Nanti akan saya kirim link Google-nya ke Google Form, kemudian kemungkinan di Google Classroom. Saya akan buat Google Classroom-nya. Soalnya adalah soal ini, kerjakan soal ini, tentukan tegangan dan sudut semua bus bar dengan Gauss-Seidel. Nah, jadi ini PR kalian. Tentukan semua tegangan dan sudut di semua bus bar dengan metode Gauss-Seidel. Oke, itu dari saya untuk minggu ini. Terima kasih.